Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadati Utami. Saya berperan sebagai orang pertama yang akan menjelaskan mengenai pendahuluan tentang tugas kelompok kami yang berjudul Konstitusi Madinah. Baiklah, saya akan mulai. Berbicara tentang konsep ummah sangat identik dengan sejarah pembentukan masyarakat dan konstitusi negara Madinah oleh Muhammad SAW. Di Madinah, Muhammad mempunyai kesempatan untuk menerapkan aturan Tuhan beserta risalahnya karena ia berposisi sebagai pemimpin ummah. Muhammad SAW sebagai pemimpin komunitas regiopolitik di Madinah sehingga lahirnya apa yang disebut Konstitusi Negara Madinah yang kemudian terbentuk atau biasa disebut Civil Law. Konsep ummah dalam Piagam Madinah ini sangat identik dengan masyarakat dan negara atau Madinah itu sendiri. Sebenarnya kalau mau disebut bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada negara, bahkan pemerintahan Islam yang terletak di kota Yathrib yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi Negara Madinah. Berbicara soal sejarah Konstitusi Negara Madinah atau Constitution of Madinah tak lepas dari pembahasan Piagam Madinah. Tentunya tidak lepas pula dari pembicaraan tentang masyarakat society di Madinah, utama pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah, Yathrib pada waktu itu merupakan suatu lingkungan yang subur. Kota Madinah dihuni oleh orang-orang Arab pagan atau musyrik dengan suku-suku utama Aus dan Khazraj. Kota itu agaknya sudah sejak zaman kuno dengan nama Yathrib atau menurut catatan ilmu. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat muslim awalnya berbentuk negara kota, tetapi dengan dukungan dari beberapa kabilah dari semua penjuru jazirah Arab, kemudian terbentuk sebuah negara bangsa dalam babak pembangunan ummah baru Madinah. Terbentuknya Konstitusi Madinah didukung dengan terbentuknya komunitas masyarakat. Di Madinah menjadi kelompok sosial atau community yang memiliki kekuatan politik pada pasca periode Mekah di bawah pimpinan sebagai kepala negara Madinah, sekaligus menjadi suatu komunitas ummah yang kuat dan berdiri sendiri, yang kemudian menjadi sebuah konstitusi negara Madinah pada waktu itu. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi keberhasilan ummah di Madinah. Pertama, mengirimkan ekspedisi-ekspedisi kaum muslim muhajirin untuk menghadang dan menakut-nakuti kafilah dagang Mekah. Kedua, membuat kebijakan politik ekonomi yang berisikan peraturan-peraturan tentang perekonomian. Dalam video ini, kami akan menyampaikan persoalan yang penting, dimulai dengan apa yang dimaksud dengan Piagam Madinah sebagai prinsip dasar Konstitusi Madinah, konten Piagam Madinah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sejarah terbentuknya Konstitusi Piagam Madinah, termasuk bagaimana relevansinya di Indonesia. Yang mengakhiri pembahasan ini. Oleh karena itu, kami juga akan memaparkan terlebih dahulu mengenai Piagam Madinah, Charter of Madinah, dan negara Madinah sebagai proses sejarah konstitusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pionir pemersatu umat di Madinah dan seluruh Jazirah Arabia, bahkan sebagai contoh bagi negara-negara Islam di dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, di wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan. Mereka antara lain muslimin kaum muhajirin dan ansor, orang-orang musyrik, sisa-sisa Bani Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi, Bani Qunayqah di sebelah dalam, Bani Quraizah di Fada', Bani Nazir tidak jauh dari sana, dan Yahudi Khaybar di utara. Namun untuk kaum muhajirin dan ansor, mereka sudah ada solidaritas sesama muslim. Namun untuk golongan kaum Aus dan Khazraj, mereka sangat rentan sekali terjadi konflik. Maka untuk menghentikan konflik antar Bani Aus dan Khazraj dengan golongan lain, Nabi Muhammad SAW berdiskusi bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sejumlah sahabat membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis. Dalam dokumen yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah, itu ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah. Madinah dibuat sekitar 622 Masehi di awal Nabi Muhammad SAW
Berikut ini Piagam Madinah yang redaksinya dikutip dari buku Sejarah Nabi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat perjanjian dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy mengikut dan menyusul mereka dan berjuang bersama bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Kaum muhajirin, kalangan Quraisy adalah tempat menurut adat kebiasaan yang baik berlaku di kalangan mereka. Bersama-sama menerima atas membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri. Bahwa Banu Auf adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman. Kemudian disebutnya tiap-tiap suku Ansar itu serta keluarga tiap puak. Yang pertama, Banu Harith, Banu Sa'idah, Banu Jusyam, dan Banu Nabid. Selanjutnya disebutkan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban hidup dan hutang yang berat di antara sesama mereka. Mereka harus dibantu dengan cara yang baik dan membayar tebusan tawanan atau membayar diat. Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh mengikat janji dalam menghadapi mukmin lainnya. Orang-orang yang beriman bertakwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang yang suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan, atau perbuatan kerusakan di antara orang-orang beriman sendiri. Dan mereka semua harus sama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri. Walaupun seseorang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin lantaran orang kafir untuk melawan orang beriman, bahwa jaminan Allah itu satu, Dia melindungi yang lemah di antara mereka. Bahwa orang-orang yang beriman itu hendaknya saling tolong-menolong satu sama lain. Bahwa barang siapa dari kalangan Yahudi yang menjadi pengikut kami, ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan, tidak menyaya atau melawan mereka. Bahwa persetujuan damai orang yang beriman itu satu, tidak dibenarkan seseorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah. Mereka harus sama dan adil adanya, bahwa setiap orang yang berperang bersama kami satu sama lain harus saling bergiliran, bahwa orang-orang beriman itu harus saling membela terhadap sesamanya yang telah tewas di jalan. Orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada dalam pimpinan yang baik dan lurus, bahwa orang tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang beriman. Bahwa barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga si terbunuh sukarela menerima tebusan. Bahwa orang yang beriman harus menentangnya semua dan tidak dibenarkan mereka hanya tinggal diam. Bahwa seseorang yang beriman yang telah mengakui piagam ini dan percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya. Dan barang siapa yang menolongnya atau melindunginya, ia akan mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat, dan tak ada sesuatu tebusan yang dapat diterima. Bahwa orang-orang Yahudi harus menawarkan belanja bersama-sama orang-orang beriman selama mereka masih dalam keadaan perang. Bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan orang-orang Islam pun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, termasuk pengikut-pengikut mereka dan mereka sendiri. Kecuali orang yang melakukan aniaya dan durhaka, orang semacam ini hanyalah akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri. Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, Yahudi Banu Al-Kharij, Yahudi Banu Sa'idah, Yahudi Banu Jusyam, Yahudi Banu Aus, Yahudi Banu Tha'labah, Jafna, dan Bani Syutaibah berlaku sama seperti terhadap diri mereka sendiri. Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, Yahudi Banu Harith, Yahudi Banu Sa'idah, Yahudi Banu Jusyam, Yahudi Banu Aus, Yahudi Banu Tha'labah, Jafna, dan Banu Syutaibah berlaku sama seperti terhadap mereka sendiri. Bahwa tiada seorang dari mereka itu boleh keluar kecuali dengan izin Muhammad SAW.
bahwa seseorang tidak boleh dirintangi menuntut haknya karena dilukai, dan barang siapa yang diserang ia dan keluarganya harus berjaga diri kecuali jika ia menganiaya, bahwa Allah juga yang menentukan ini, bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri dan kaum muslimin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan piagam perjanjian ini, bahwa mereka sama-sama berkewajiban saling nasihat-menasihati dan saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa, bahwa seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap sekutunya dan bahwa yang harus ditolongi ialah yang teraniaya, bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja bersama orang-orang beriman selain masih dalam keadaan perang, bahwa kota yang mengadakan piagam perjanjian ini, bahwa mereka sama-sama berkewajiban saling nasihat-menasihati dan saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa, bahwa seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap sekutunya dan bahwa yang harus ditolongi ialah yang teraniaya, bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja bersama orang-orang beriman selain masih dalam keadaan perang, bahwa kota Yatir adalah kota yang dihormati bagi orang yang mengakui perjanjian ini, bahwa tetangga itu seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan dengan perbuatan jahat, bahwa tempat yang dihormati itu tak boleh didiami orang tanpa izin penduduknya, bahwa bila di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi suatu perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah SAW, dan bahwa Allah bersama orang yang teguh dan setia memegang perjanjian ini, bahwa melindungi orang-orang Quraisy atau menolong mereka tidak dibenarkan, bahwa antara mereka harus saling membantu melawan orang yang mau menyerang Yatrib ini, tetapi apabila diajak berdamai, maka sambutlah ajakan perdamaian itu. Bahwa apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang beriman wajib menyambutnya, kecuali orang yang memerangi agama. Bagi setiap orang dari pihaknya sendiri mempunyai bagiannya masing-masing. Bahwa orang-orang Yahudi, baik diri mereka sendiri atau pengikut-pengikut mereka, mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya dari mereka yang menyetujui naskah perjanjian ini, bahwa kebaikan itu bukanlah kejahatan dan bagi orang yang melakukannya hanya akan memikul sendiri akibatnya, dan bahwa Allah bersama pihak yang benar dan patuh menjalankan isi perjanjian ini, bahwa orang tidak akan melanggar isi perjanjian ini kalau ia bukan orang yang aniaya dan jahat, bahwa barang siapa yang keluar atau tinggal dalam kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan melakukan kejahatan. Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa. Demikianlah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah dokumen perjanjian tertulis yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Sekian itulah pemaparan dari piagam mengenai konteks tugas kelompok kami, yaitu Piagam Madinah. Untuk selanjutnya saya akan membaca untuk bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan pembahasan kami bahwa mengenai konsep ummah dalam Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW dalam sejarah pembentukan masyarakat dan konstitusi negara Madinah dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Piagam Madinah atau Charter of Madinah merupakan sebuah perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun komunitas Madinah yang terangkum dalam Piagam Madinah dan termuat di dalamnya mencakup pembentukan ummah, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian,
Piagam Madinah merupakan langkah konkret Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Ummah Society menjadi sebuah konstitusi Madinah dalam menghadapi realitas sosio-politik dari masyarakat yang heterogen, multikultural, dan multireligius. Termasuk dalam konteks Indonesia, sangat penting diterapkan nilai-nilai dalam piagam Nabi tersebut. Karena dari segi masyarakat, Indonesia sangat kompleks dari berbagai bahasa, budaya, agama, ras, suku, sehingga apabila nilai-nilai piagam Nabi tersebut dapat diimplementasikan, maka masyarakat Indonesia lebih menghargai satu sama lain. Pengadilan konflik sosial sebagai langkah revolusi, terutama bagi umat yang multireligius. Nilai-nilai values yang tertuang dalam Piagam Madinah mempunyai arti yang sangat dalam, terutama pesan-pesan moral di dalamnya, seperti prinsip-prinsip bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Sangat relevan untuk diimplementasikan dalam konteks Indonesia, kita yang heterogen, agar lebih madani dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.